Alright, welcome back again di series UFC dan kita akan memulai perjalanan kita di musim kedua bersama Unme FC. Kita langsung masuk saja ke dalam gamenya, dalam save-annya. Ini dia, kita akan melawan Gillingham dalam friendly maksud saya. Ini dia awal dari musim kedua. Seperti biasa akan ada report dari asisten manajer. Ini dia report untuk tim kita, masih terlalu banyak negatif. Tapi ya sudah, karena masih bisa dihitung sebagai tim baru. So it's okay. Suggest 11, ya ini dia. Kemudian ada squad dev. Matskari Japawiro ternyata lebih diunggulkan daripada Gion Kamatsai. Dan untuk squad average age untuk Unme FC di musim kedua ini adalah 19,94 tahun. Rata-rata umur di tim ini. Dan ini dia area professionalism grade C, work rate grade C, determination grade A, moral grade A, dan loyalty grade C. Nice. The dynamics-nya. Kita langsung lanjutkan saja menuju season expectation. Apakah kita apa yang akan menjadi tujuan kita? Sepertinya reach the playoff cukup logik sih. Jadi kita akan mengambil ekspektasi sebagai atau untuk meraih playoff di musim kali ini. Dan mendapatkan penambahan finances yang mana sangat kita butuhkan di awal musim ini untuk mengatur kontrak para pemain. Itu dia, Gianluca Kamatsai. Karena banyak dari para pemain kita yang sudah dekat dengan akhir dari kontrak mereka. Seperti ini, Gianluca Kamatsai kita berikan kontrak baru untuk dirinya. Kita siapkan dia sebagai rotation saja lah gitu. Bisakah? Ini deh. Biar tidak ada masalah dengan kontraknya, tidak ada masalah dengan moralnya. Kita begini aja deh. Itu dia. Kita lihat kontrak expiry. Ini ada Julian Brannigan. Kita berikan hot prospect aja untuk 3 tahun. Itu dia, Julian Brannigan. Kemudian Lou Flynn udah 21 tahun, jadi kita berikan kontrak 8 tahun. Semoga bisa untuk Lou Flynn. Please Lou Flynn. Itu dia. Kemudian ada Sakata Gintoki, kita berikan kontrak 8 tahun. Tidak, ternyata Sakata Gintoki masih 16 tahun, jadi kita berikan hot prospect terlebih dahulu dengan 3 tahun perpanjangan. Come on, I believe. Kita berikan 1.000 deh. Gak mau dia. Gak mau dia bro. Backup deh kalau gitu. Tahun, nah ya udahlah. Kemudian Terry Goodman, kita berikan dia backup. Kemudian 8 tahun. Fee release hilangin. Backup
8 tahun, kurangin dikit, tambah 1, itu dia. Dari Goodman. Kemudian Orson Hall yang sangat menjadi andalan kita di musim pertama. Jadi kita berikan bonus kontrak yang cukup tinggi. Itu dia. Orson Hall, kemudian ada Maurice Mohinoke. Cukup tinggi juga sepertinya dari Maurice Mohinoke. Sayang sekali dari board tidak menerima gaji yang cukup tinggi. Jadi kita perlu mengatur kontrak ini. Kontrak dengan Maurice Mohinoke 5.000 apakah bisa? Tidak bisa. 900 deh. Dengan 4.000, 3.000 deh. Tidak bisa. Apa yang terjadi? 5 tahun deh. 1.005 tahun. Nah, oke. Maurice Mohinoke cukup sulit untuk mengatur kontrak dengan Maurice Mohinoke sepertinya. Berikan what prospect. Please bisa. No. Si 1.000 deh. Itu dia. Matskari Japawira. Kemudian ada Ron Knight yang sudah 18 tahun. Apakah sudah bisa untuk 8 tahun? Itu dia. Kontrak jangka panjang bagi para pemain kita. Oke, nice. Ron Knight. Kemudian Samson Lee. Semuanya backup terlebih dahulu biar gampang untuk menjaga moral para pemain. Dan juga cukup sulit nih sepertinya untuk Samson Lee. Itu dia. Meskipun terlihat cukup tinggi, tapi ya sudah, Gianluca Masai sudah. Kemudian ada Taj Mahal. Kita berikan backup aja untuk Taj Mahal. 8 tahun bisakah? Backup 430 deh. 1.000 deh. 8 tahun. Itu dia. Kemudian setelah Taj Mahal ada Asnawi Mangkolam yang sudah berumur 26 tahun. Kita kasih dia first team. Begini ya. Udah ribu deh. Nah itu dia. Asnawi Mangkualam. Kemudian Rifki Mikaelsen yang juga bisa kita berikan first team untuk role-nya, untuk squad statusnya. Karena cukup membantu kita dan menjadi satu-satunya pemain kaki kiri, back kiri dalam tim kita. Please. Aku gak mau terlalu sulit terkait kontrak. Oke, nice. Setelah Rifki Mikaelsen ada Rolf Nobel. Kita berikan dia hot prospect 3 tahun 230 bisakah? Tidak bisa. Kasih 1.000 deh. Masih tidak mau. Kasih backup kalau gitu. Itu dia. Untuk Rolf Nobel. Kemudian Alexander Pirlo sudah 21 tahun. Kita berikan kontrak jangka panjang, tidak mau. Kasih 1.000.
masih tidak mau untuk backup. Tambahin dikit. Masih tidak mau. Dikit lagi. Aduh. Sulit sekali untuk mengatur kontrak para pemain ini. 752.000 deh. Tidak bisa. Jadi kita skip dulu kalau gitu untuk Alexander Pirlo. Kemudian ada Igor Sanders. Kita set dulu wage-nya. Atur tahunnya. Oke, nice untuk Igor Sanders. Setelah Igor Sanders ada Ferdinand Simon yang cukup baik dalam membantu kita di musim pertama. Tidak terlalu banyak ternyata penambahannya, jadi begini saja. Setelah Ferdinand Simon ada Damon Spencer, kita berikan dia berapa tahun dia? 18 tahun. Kita berikan hot prospect kah? Mau kah? Backup 8 tahun 700. Oke, nice. Damon Spencer sudah. Ini dia Witan Sulaiman 24 tahun. Pemain yang cukup baik. Sangat-sangat baik untuk membantu kita di musim pertama itu. Kita sih 1.000 kali ya. Agak begini bisa. Maksimal 9.000. Karena udah gak ada lagi nih. Gak mau ternyata. Kita kasih relegation release 60.000, apakah mau? Tidak mau juga. Ini udah maksimal bang. Key player deh. Dan Sulaiman. Tidak mau juga. Jadi sepertinya kita akan berpisah dengan Witan Sulaiman. Untuk musim ketiga kah? Entah sih apakah bakal ada wage tambahan untuk kita. Dan ya gagal kontrak dengan Witan Sulaiman. Kemudian Aizar Tanjung kita berikan dia backup karena memang dia backup atau hot prospect aja kalau gitu. Itu dia untuk Aizar Tanjung. Kemudian Anis Tawano berikan dia backup juga 8 tahun backup 490. Oke, nice. Stefan Yel berikan dia hot prospect karena masih 17 tahun. Tidak mau. 200 deh, nice, gitu dia untuk Stefan Yel. Kemudian ada Rifki Adriano. Oh, udah kah? Udah ya? Oh iya udah. Ya sudah. Begitu saja kontraknya. Berarti yang gagal adalah siapa tadi? Alexander Pirlo ya? Ini bisa lagi. Nggak mau dia. Rotation deh. Nah itu dia 8 tahun kontrak untuk Alexander Pirlo. Kita langsung lanjutkan saja agar semua hasil kontrak tersimpan. Ini dia Gianluca Mazzai sign new deals dengan Unme FC. Kemudian ada Julian Brannagan kontrak hingga 2029. Kemudian ada Louvlin kontrak hingga 2034. Kemudian ada Sakata Gintoki kontrak 3 tahun hingga 2029. Terry Goodman hingga 2034. Orson Hall 2034. Maurice Mohinoke hingga 2031.
Matskari Japawiro hingga 2029, Ron Knight hingga 2034, Samson Lee hingga 2034, Taj Mahal 2034, ini Asnawi Mako Alam hingga 2034, Rifki Mickelson 2034, kemudian Rolf Nobel hingga 2029, Igor Sanders hingga 2034, kemudian Ferdinand Simon hingga 2034, ada Damon Spencer hingga 2034, Eizer Tanjung hingga 2029, Anis Tawano, Sain Yudil hingga 2034, Stefan Yell 3 tahun, kemudian Alexander Pirlo hingga 2034. Itu dia. Berarti yang belum adalah Witan Sulaiman saja. Masih terlalu tinggi sepertinya. Coba kita atur finance. Oke, sorry guys. Ternyata corrupted setelah ngeklik affiliate dari tim kita sendiri. Jadi kita perlu menjauhi agar tidak ada masalah lagi. Kita tambahkan wage budget kita terlebih dahulu dengan mengurangi transfer fund. Apakah begini aman? Coba ya. Kita coba terlebih dahulu untuk mengontrak Witan Sulaiman. Makin kecil nih. Makin 950. Coba kita tambahkan lagi. Profit retention 100%. Ada yang baru ternyata dari seri sebelumnya. 700 kah? Mana Witan Sulaiman? Apakah masa perlu max? Ini deh. Witan Sulaiman 1000. Ya udah lo gitu. Sepertinya skip dulu untuk Ferdinand. Kok Ferdinand? Untuk Witan Sulaiman. Kok malah berkurang? Perasaan udah tadi. Malah ngulang lagi ya. Finance gimana dong? Apakah aman guys? Jadi kontraknya hilang. Ya, ngurus kontrak lagi. Aduh. Setelah corrupted malah hilang. Ya, waduh. Ngurus kontrak lagi guys ya. Kemudian Louvlin, Uma. Ya udah kita skip aja kalau gitu hingga selesai nanti saya infokan. Oke, semuanya sudah diurus kontraknya kecuali Witan Sulaiman yang sayang sekali masih gagal lagi. Jadi kita langsung lanjutkan saja menuju ini dia. Menuju rekapannya. Itu dia 21, 20. Ada Julian Brannigan yang kontraknya hingga 2029, kemudian Louvlin 2034, Sakata Gintoki 2029, Terry Goodman 2034, Orson Hall 2034, Maurice Moinoki 34, Matskari Japawiro 28, Ron Knight 234, Samson Lee 34, Matsai 34, Taj Mahal 34, Asnawi 34, Rifki Mickelson 34, Rolf Nobel 29, Pirlo 34, Igor Sanders 34, Simon 34, Damon Spencer 34, Eizer Tanjung 29, kemudian Anis Tawano kontrak hot prospect 3 tahun kalau gak salah, atau 8 tahun, 34 ternyata 8 tahun. Kemudian Stefan Yell itu sampai 29, 3 tahun juga. Dan itu dia rekapan dari pengurusan kontrak kita. Jadi kita langsung lanjutkan saja menuju pertandingan kita kah? Ada berapa pertandingan untuk friendly kali ini? Ternyata ada 4.
sepertinya untuk episode kali ini kita akan mainkan satu friendly saja karena telah dipotong dari mengurus kontrak tadi untuk mempersingkat waktu saja dan sekaligus mengenal para pemain. Ada beberapa pemain yang keluar dari timnya seperti Jai Matete. Cukup familiar dengan Jai Matete, entah ingat dari mana nama tersebut. Dan ini dia 1 Juli sudah. Finances masih aman, remaining budget 3,3. Oliver Boland. Competition, ini dia goal yang diset oleh board kita, di mana Enterprise National League adalah kita untuk meraih playoff. Itu tujuan saya sebenarnya untuk di liga kali ini. Dan kemudian Emirates FA Cup adalah untuk kompetitif saja, dan Isuzu FA Trophy sama untuk kompetitif saja. Fokus utama kita tentunya adalah di liga kita, Enterprise National League, ENL. Semoga bisa setidaknya meraih playoff, namun sebenarnya tujuannya adalah untuk back-to-back promotion. Kita lihat fixtures, kemudian Enterprise Nasional, dan hanya satu posisi atau satu pos yang mendapatkan direct promotion, sedangkan posisi 2 hingga posisi 7 perlu melakukan playoff terlebih dahulu untuk menemani posisi pertama promosi menuju EFL League 2. Ini dia Oliver Boland. Ada loan lagi, jadi kita berikan kesempatan saja untuk bisa mendapatkan waktu bermain untuk Oliver Boland. Ini dia Oliver Boland. Kita loan out, kita accept aja, kita confirm. FIFA World Cup sudah masuk round of 16 dan Argentina kalah oleh Uruguay. South Korea kalah lawan Austria. Mengejutkan, hasil yang mengejutkan terlihat di FIFA World Cup. Kemudian ada France yang menang atas USA dengan skor 2-1. Kemudian Kanada yang kalah dengan Netherlands. Itu dia pemain dari Netherlands. Dan ya, kita akan melawan Gillingham, tim dari FA League 2 kah? Kalau tidak salah, Skybet League 2. Ini dia pertandingan friendly antara Unme FC yang akan menjamu Gillingham. Austria di quarter final berhadapan dengan Uruguay dan memenangkan pertandingan tersebut. Keren, bagus sekali. Kapan Indonesia di situ? Kapan-kapan. Ini dia persiapan friendly untuk melawan Gillingham. Kita masukkan Samson Lee aja di substitute, kemudian Igor Sanders masuk ke substitute juga. Selanjutnya kita masukkan Witan Sulaiman masuk menggantikan Julian Branagh. Berikan dia sini. Izar Tanjung masuk kah? Masuk deh, ganti Louvlin. Mats Karijo yang main. Kita lihat dulu performanya, dan sepertinya begini. Kita langsung lanjutkan saja menuju pertandingannya antara Unme FC melawan Gillingham. Kita berikan tim talk relax saja agar tidak ada pressure, karena ini memang hanya friendly aja. Ini dia Unme FC dengan formasi 4-2-3-1.
Kemudian yang akan melawan Gillingham dengan formasi 5-3-2. Players to watch ada pada Witan Sulaiman, kemudian key battle ada pada Anis Titawano. Condition cukup panas 30 derajat Celcius. Di tengah tahun, kita langsung lanjutkan saja menuju kick off pertandingan antara Unmei FC melawan Gillingham. Itu dia. Kenapa ada beginian? Bentar. Timeline tidak perlu. Oke, itu dia. Ini dia, sudah dimulai pertandingannya. Oke, aman. Sayang sekali, pemain dari Gillingham, Palmer Hulden, berhasil menambahkan gol atau membuka gol untuk pertandingan kali ini untuk Gillingham. Mengubah skor menjadi 1-0 untuk keunggulan mereka. Apakah? Yap, ya sayang sekali, masih corner kick aja. Asnawi mengkolam ke tengah. 9 menit sudah. Baik sekali. Rifki Mikkelsen ke depan. Kosong sekali Witan. Sayang sekali masih melebar tendangan dari Witan Sulaiman. Rifki Mikkelsen ke depan. Morris Moinoke rencananya. Asnawi Mangkualam ke tengah. Itu dia. Ahmad Saifullah tujuannya. Namun corner kick aja. Corner kick lagi. Untuk Unmei FC. Asnawi Mangkualam. Asnawi Mangkualam ke depan. Orson Hall. Alexander Pirlo. Ferdinand Simon menangkap bola. Asnawi Mangkualam ke depan. Masih Asnawi. Orson Hall ke tengah. Dan corner kicks lagi. Asnawi Mangkualam. Alexander Pirlo. Rifki Mikkelsen pelanggaran sepertinya. Rifki Mikkelsen ke tengah. Dan diblok oleh pemain lawan. Corner kick aja. Terlalu dekat dengan kiper sepertinya corner kick tersebut. Tendangannya tipis sekali. Masih dapat dihalau oleh pemain atau kiper lawan. Sudah mendekati 30 menit. Apakah? Yes, goal kick aja. Sayang sekali memang. Come on. Unmei FC. Apakah kita perlu memberikan perlawanan tentunya. Meskipun tim lawan kita adalah tim yang berada di satu kasta di atas kita, yaitu di Skybet League 2. Namun apa salahnya mencoba, ya kan? 43 menit sudah. 2 menit tersisa. Matskari Jepawiro ke depan. Baik dat Asnawi Mangkualam, namun pelanggaran untuk Ferdinand Simon. 3 menit additional time untuk babak pertama kali ini. Matskari Jepawiro ke depan. Rifki Mikkelsen. Morris Moinoke. Masih Morris Moinoke. Rifki Mikkelsen, dan sayang sekali tendangan dari Witan Sulaiman tadi terlalu melebar atau diblok oleh pemain lawan. Menghasilkan corner kick lagi. Itu dia. Sayang sekali Anis Titawano. Itu dia hasil dari babak pertama kali ini. Kita berikan satisfied aja kalau gitu. It's okay. Karena hanya friendly aja. Jadi cukup melakukan yang terbaik aja. Sekaligus menjaga match fitness dari para pemain ini. 52 menit. Asnawi Mangkualam. Masih Asnawi Mangkualam mencoba. Sayang sekali. Dapat ditangkap dengan mudah oleh kiper lawan. Orson Hall ke tengah. Itu dia, sayang sekali. Tendangan dari Rifki Mikkelsen masih melebar. Morris Moinoke, Rifki Mikkelsen, Asnawi Mangkualam, Ahmad Saifullah, sayang sekali. Tendangan macam apa itu? Terlalu melebar. Kesempatan yang ada tidak dapat dimanfaatkan dengan baik oleh pemain-pemain kita. Tapi it's okay, ya sudah. Kita berikan kesempatan kepada para pemain lain. 9 pemain lain. Jika ada. Yap, kita ganti aja di sini. 65 menit.
Sayang sekali Gillingham mampu menambahkan keunggulan mereka. Kita ganti para pemain ini. Gord Sanders masuk, kemudian Samson Lee masuk. Kedua pemain tengah kita ganti aja. Ini dia. Dan sepertinya itu aja. Apakah kiper juga? Kiper juga deh. Sudah, itu dia. 9 pergantian pemain sekaligus kiper. Kita hanya menjaga atau tidak mengubah dua backline kita dari pergantian pemain tersebut. Hazard Tanjung diganggu tadi. Kita coba attack kali ya. Kita coba attacking. Kita coba mentality attacking Igor Sanders. Julian Bernaghan mencoba namun terlalu melebar. 83 menit sudah, 7 menit terakhir untuk sisa pertandingan kali ini. Apakah hanya berakhir begini saja? Ataukah akan ada perubahan skor lagi? Entah itu untuk Gillingham atau UNMFC. Hazard Tanjung, Samson Lee, Julian Bernaghan, sayang sekali corner kick saja. Percobaan demi percobaan telah dicoba atau telah dilakukan oleh para pemain UNMFC, tapi sayang tidak ada yang berhasil dari percobaan tersebut. Dan ini dia, pertandingan telah selesai antara UNMFC melawan Gillingham dengan hasil 0-2 untuk kemenangan Gillingham di pertandingan kali ini. Memang sangat disayangkan, tapi it's okay karena Gillingham adalah tim yang berada di atas kita. Untuk kali ini itu dia. Kita langsung lanjutkan saja. Kita berikan kata-kata semangat pada para pemain kita. Ini dia hasil friendly dari tim-tim yang lain di pre-season. Dan sepertinya kita bakal tutup di sini terlebih dahulu. Sampai jumpa di episode berikutnya, di mana kita harusnya akan menyelesaikan sisa friendly yang ada, yang mana kita akan melawan Bristol Rovers, Swindon Town, dan Crew Alexandra. Atau kita kurangi aja satu, kita cancel aja pertandingan lawan Swindon, kita cancel friendly aja, jadi kita sisa 2. Kenapa saya cancel? Karena itu cukup dekat waktunya. Dan sepertinya kita akan tutup sampai di sini terlebih dahulu. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap semangat, jangan bersedih, dan bye-bye.